Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita bisa menjalankan kembali ya aktivitas kita untuk melaksanakan dirosah. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini fikrah Qur'annya diganti dengan kajian akidah gitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Khudari. Untuk itu kita syukuri pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salam dan salam kita aturkan kepada Ustadzul Hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Untuk mengawali dirasa pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, ikhwas sekalian, tanpa berpanjang lebar ya, insyaallah kita akan mendengarkan kajian ulasan kajian akidah yang akan dibersamai oleh Ustaz Ahmad Khudari. Insyaallah menggunakan kitab ya, pakai kitab Aqidatul Awam ya. Nanti insyaallah saya share ya di sini kitabnya. Begitu pada saat waktu dan tempat kami persilakan tafadhol Ali Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Suara saya cukup jelas ditangkap? Di Ngasem cukup jelas? Ya. Dan jelas. Baik. Tidak perlu pakai headset ya. Santri yang saya hormati, nah ini juga ada Ustadz Indra sama Ustadz Ana juga hadir ini ya. Ini nggak tahu ini memantau antum semua ini ya. Ya, jadi dilihat ini. Sebenarnya tadi saya pengen ke Ngasem ya, tapi ini nampaknya kok gerimis-gerimis tadi. Jadi mungkin nanti kalau waktunya atau kondisinya agak terang memungkinkan, nanti bisa offline ya, bisa ke Ngasem. Mau santri putra tadi siang dapat rezeki ya? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berikutnya santri akhwat juga dapat ya. Ya.
nunggu giliran aja. Sesuai nomor urut ya. Ya, jadi untuk tema atau pelajaran akidah ini, saya ingin bahwa kita ini mempelajari banyak kitab ya. Jadi ibaratnya thalibul ilmi itu adalah berupaya untuk mengkaji banyak ilmu ya. Nah, jadi kitabnya tidak hanya satu kitab saja ya. Nah, maka ini kitab diibaratkan yang kita baca itu bukan ya, kalau kitab yang tidak perlu nambah lagi ya Al-Quran ya, kitab Al-Quran dan ya kitab Quran itu kitabullah itu yang sudah final ya, yang lain-lain itu ya terus berkembang ya. Nah, yang sempurna ya hanya kitabullah ya, Quran. Nah, maka kitab-kitab yang lain itu juga dalam rangka untuk menyempurnakan pemahaman kita terhadap kitabullah, kitab Quran, karena dasarnya semua dari Quran. Nah, maka dari itu kita mengawali dengan kitab yang ini umum di kalangan ma'ahid atau ya pesantren ya. Ya, artinya hal yang umum, yang basic, yang semua itu dikaji ya. Jangan sampai kita tidak tahu ya. Ya, minimal oh ya saya pernah mengkaji kitab itu. Ya, yaitu kitab yang sederhana yang dulu kalau di kampung-kampung ya ini untuk pesantren yang paling ya, pesantren untuk dasar ya, untuk ibtidaiyah atau awaliyah. Ya. Oke. Ini bentuknya dibuat kanan kiri, nggak bisa ya? Oh ya. Bentuknya ya PDF-nya ya. Dibesarin aja. Bisa kah? Ya, begitu. Oke. Screen-nya dipenuhkan nggak apa-apa. Sampai penuh satu screen. Ya. Oke. Apa tambah lagi? Oh, kegedean. Ya, cukuplah ya. Tinggal naik turun aja di paskinnya. Ya. Jadi kitab ini sering disebut dengan Aqidatul Awam ya. Karena ini bentuknya adalah nazom ya, nazom itu kayak bait-bait syair ya, bait syair. Sebagaimana ilmu nahwu itu juga ada namanya alfiyah ya, alfiyah Ibnu Malik, ada Imriti ya, dan ya, itu salah satu di antara khazanah dalam ilmu Islam itu adalah nazam atau manzumah ya. Nah, dan juga ada nilai seninya ya, karena ada lagunya atau ada menggunakan bahar ya. Ya. Nah, nanti lagunya monggo itu bisa dibuat ala lagu ala lagu Sunda bisa, Jawa bisa ya, menyesuaikan saja itu baharnya ikut apa ya. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Allamah ya, beliau Al-Alim As-Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki ya. Jadi Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Nah,
Al-Maliki bisa nisbat kepada madhabnya, atau bisa juga kepada kakeknya ya, Maliki, tapi kebanyakannya ini Maliki ya, nisbat ke madhab ya. Al-Maki ya berarti dari Makkah ya, Al-Maki. Kalau Madinah Al-Madani ya. Apa namanya, kalau dari Cordova Al-Qurtubi ya, Imam Qurtubi itu dari Cordova, dari Spanyol ya, bukan Arab ya, Eropa ya. Nah, namanya Qurtubi ya. Cordova itu dalam bahasa Arab Qurtubah ya, Qurtubah, dari Qurtubah maka disebut Al-Qurtubi. Maka tafsirnya Imam Qurtubi ya, terkenal ya, Imam Tafsir Qurtubi. Nazamannya ini ada hanya sekitar 57 ya, kalau tidak salah 57 bait. 57 bait ya. Nah, kemudian disyarah atau dikasih syarah atau keterangan penjelasan dengan nama Jala'ul Afham, Syarhu Aqidatul Awam. Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Afham. Durus mustafadah min syarhi ya, belakangnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Nah, ini kalau mungkin kita sering mendengar, yaitu sering disebut Sayyid Maliki ya, Sayyid Maliki ya, yang di Mekah ya. Ini gurunya para ulama di Jawa ya, atau Indonesia pada umumnya. Hanya Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Nah sekarang itu sekarang penerusnya namanya Syekh Ahmad kalau nggak salah ya, putranya Syekh Muhammad ya, atau Syekh Abbas. Ada sekarang putra-putranya di Mekah. Ya, beliau itu salah satu di antara ulama yang cukup dikenal memang. Beliau ini, Syekh Muhammad Alawi ini, beliau dulu adalah salah satu di antara ulama di Masjidil Haram ya, bahkan beliau punya majelis di sana. Namun seiring perubahan, kemudian Saudi itu berdiri kerajaan ya, dan dulu ketika sebelumnya, sebelum ada negara Saudi, itu Mekah Madinah itu di bawah khilafah Turki Utsmani ya. Ya, maka waktu itu di bawah pemimpin namanya Syarif ya, namanya Syarif Hussein waktu itu, penguasa Mekah ya. Nah, kemudian ketika khilafah Turki sudah mulai melemah, kemudian beberapa wilayah-wilayah itu mulai berdiri kerajaan-kerajaan ya. Nah, maka salah satunya muncullah kerajaan dinasti Saud ya. Nah, yang namanya kemudian menjadi kerajaan Saudi ya. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ya. Jadi kerajaan Arab Saudi. Jadi Saudi itu nisbat ke Saud ya. Saud ini adalah pendirinya, penguasanya. Nah, dia yang ya waktu itu istilahnya menggulingkan wakilnya khilafah di Mekah itu waktu itu, Syarif Hussein. Nah, itu ceritanya lah itu, tapi itu kaitannya dengan ya sejarah. Nah, kemudian setelah berganti di Mekah itu kerajaan Arab Saudi berdiri, maka kemudian peran para ulama-ulama yang dulu dari Utsmaniyah mulai terpinggirkan ya, berganti dengan
ulama-ulama yang ya lebih cenderung ke mazhabnya Hambali, ya Hambali atau mazhabnya Salafi begitu ya. Nah itu di Mekah begitu. Namun murid-muridnya banyak dari Asia Tenggara, dari ya Asia Tengah, juga dari Afrika. Nah, kalau pas haji itu biasanya pada kumpul banyak. Ya. Nah, ini sedikit tentang beliau. Nah, dulu beliau ketika masih hidup, beliau sering ke Indonesia, punya kayak majelis gitu di Malang, di Pasuruan. Nah, Sayyid Muhammad bin Arabi. Nah, ini salah satu di antara keturunan zuriyah Rasul ya, termasuk Habib ya, termasuk keturunan keturunan Rasulullah. Nah, beliau sering menulis di kitabnya Khadimul Ilmi Syarif. Ya. Nah, maka sehingga kita bisa mengkaji kitab-kitab para ulama yang ya menurut kalau di kalangan Salafiyin ya ini kitab Asy'ari gitu ya, Asy'ariyah ya gitu. Ya tapi nggak apa-apa, Asy'ari juga yang masih masuk dalam Ahlus Sunnah ya. Ya karena hampir Ahlus Sunnah itu mungkin sebagian besarnya adalah Asy'ari. Kalau Ahlus Sunnah itu Asy'ari tidak dimasukkan, Asy'ari maunya dikeluarkan, dianggap tidak Ahlus Sunnah. Nah, berarti yang Ahlus Sunnah hanya yang Salafi saja ya. Nah, maka habislah Islam itu ya hanya tinggal di Saudi dan beberapa kecil itu aja. Nah, padahal mayoritas negara-negeri Muslim itu adalah lebih ke pengaruh ke Asy'ari ya. Turki, Mesir ya, Afrika Utara dan seterusnya. Baik, nah ini kita tidak dalam rangka untuk mempertentangkan, tapi coba untuk mencari khazanah ya. Nah maka jangan kita ini mengadu antara Asy'ari dan dengan dengan istilahnya Salafi Wahabi ya. Ini hanya istilah-istilah semuanya ya. Tapi intinya bahwa mereka semua Ahlus Sunnah. Mereka semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang merupakan pengikut Rasulullah dan juga pengikut para sahabat-sahabat Rasulullah. Ahlus Sunnah artinya pengikut sunnahnya Rasul, dan wal Jamaah jamaatus sahabat. Ya. Beliau wafat di Mekah dan beliau juga dimakamkan di Mekah di makam Ma'la ya. Di makamnya Mbah Maimun itu yang di dekat kota Mekah ya, di dekat Masjidil Haram. Baik. Durus mustafadah min syarhi as-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasan, khadimil ilmi syarif bil baladil haram. Ya. Beliau itu lebih senang dipanggil khadimul ilmi syarif ya, pelayan ilmu yang mulia ya, ilmu yang mulia di tanah haram ya, tanah haram Mekah. Nah, buku ini dikumpulkan oleh murid beliau namanya Kiai Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin ya, Mudir Ma'had Nurul Haramain Pujon, Malang, Indonesia. Nah, jadi ini karya orang Indonesia juga ya, yang mengumpulkan. Nah, jadi penjelasan-penjelasan atau
terus pelajaran halakoh yang disampaikan oleh Syed Muhammad bin Alawi ini ditulis dikumpulkan oleh Yai Ihya Ulumuddin. Nah, jazahullahu wa nafa'ana bi ulumi. Ya, lanjut. Berikutnya. Nah, jadi Manzumah Aqidatul Awam, nah, kitabnya ya. Nah, syarahnya namanya Jala'ul Afham. Jala'ul Afham itu artinya jala'un dari kata jala, artinya jelas ya. Jaliyun ya, jali. Jala itu jali. Ya, jala'un. Al-afham dari kata fahmun ya. Jadi pemahaman yang jelas ya. Pemahaman yang jelas atau terangnya jelasnya pemahaman ya. Ya, terus mustafadah. Ya, lanjut bawahnya lagi. Ya, pelan-pelan ya. Yuk, terus. Kok lama? Mana tulisannya? Enggak ke copy ya? Oh ya, baru muncul. Loading tab. Oh, internetnya kurang ya. Loading laptopnya udah kebanyakan file nih ya. Ya, itu ketahuan ini udah penuh tuh. Nah, kalau gitu antum ngekliknya pelan-pelan aja. Jangan langsung lompat supaya tidak hilang. Nah, lemot ini laptopnya nih. Type. Ya, besok lagi saya pakai apa aja. Saya tak pakai kitab aja. Ya. Saya tak baca di HP saya lebih cepatnya ini. Ya, dibuka halaman dari mulai halaman 7 ya, halaman 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari halaman 6 diawali dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 285. 86. Amanar rasulu bima unsila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ya, ila akhir ayat. Fangsurna al qaumil kafirin. Di akhir surat Al-Baqarah ya. Kemudian di halaman 6 itu mulai manzumah atau nazam dari Aqidatul Awam. Ya. Kelihatan di screen ya? Sudah? Belum?
Sudah Ustaz. Sudah ya? Saya nggak ngelihat screen, saya ngelihat di kitab di HP saya. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Ya. Nah, ini lagunya bisa macam-macam ya. Ya ini nggak perlulah nanti kalau kita fokusnya ke lagu nanti jadi kayak majelis ini ya. Majelis selawat ini ya. Ya nanti monggo lain kali aja. Ya, tapi kita coba memahaminya. Nah ini ada petnya ini kalau kita baca semua ada sampai halaman 9 itu ada sekitar 57 ya. 57 bait. Ya. Nah itu nanti kita akan bahas satu persatu syarahnya. Mulai dari halaman 10 akan membahas tentang syarahnya. Baik, langsung ke halaman 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, segala puji bagi Allah hadana yang telah menunjukkan kita lihadza. Kepada hidayah ini, kepada Islam iman ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kita akan mendapatkan petunjuk ya kalau tidak Allah yang berikan petunjuk itu kepada kita. Ya, tanpa Allah berikan petunjuk kita tidak akan bisa mendapat hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan salawat salam barokah kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Sungguhnya engkau adalah ya, di alam semesta raya ini adalah engkau zat Hamidun yang maha terpuji, ya. Majid yang maha keagungan, yang memiliki keagungan. Amma ba'du. Ya. Amma ba'du. Ya. Berikutnya ya. Kalau di maknani Jawa itu amma ba'du itu anapun utawi sa'use tinutur ya. Ya, artinya ya dalam bahasa Indonesia apa ya? Amma ba'du itu sudah umum ya, amma ba'du ya. Ya, sesudahnya begitu. Adapun sesudahnya. Fahadza syarhun mujazun. Ini maksudnya kitab ini adalah syarah yang ringkas ala aqidatul awam ya, terhadap kitab aqidah awam li Syekh Al-Lawza'i Al-Allamah ya. Ini gelar-gelar semua ya. Syekh yang memiliki ilmu yang luas ya. As-Sayyid ya. Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki. Ya, ini nama lengkap beliau. Syekh Marzuqi itu Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki. Al-Mutawaffa yang beliau wafat tahun 1262 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Nah itu ada footnote-nya ya, bisa dilihat di biografinya. Jama'tuhu indama kuntu taliban lil ilmi syarif fil haram syarif Makkah al-Mukarramah. Saya menghimpun ya kitab ini ketika
santri, menjadi ngaji santri di haram di Mekah Al-Mukarramah. Lada murabbi ruhi al-warid al-syekh allamah al-muhaddits al-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Ya. Kepada guru saya, murabbi saya, ya, orang tua saya, Syekh al-alim al-muhaddits ahli hadis, ya, Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasan. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ya kepada kita dengan ilmu beliau. Ya. Waqad syara'tu ajma'uhu imtithalan li amri. Saya memulai mengumpulkannya, menghimpun kitab ini karena atas perintah dari beliau. Ya, dari guru beliau yaitu Syekh Muhammad bin Alawi, ya. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, meskipun saya bukan yang ahli di bidangnya ini, ya. Faqtataftuhu min iddati kutubin, ya, maka saya mengambil ya dari beberapa kitab. Dari banyak kitab, mimma talaqqaitu min fadilatihi asna'a taqriri. Dari apa yang saya terima, yang saya talakikan, ya, di saat saya mengaji kepada beliau. Walidha laisa fi dzalika illa al-jam'u ba'dal bahsi. Nah, maka bukanlah di sini kecuali hanya ya saya mengumpulkan aja, ya. Ya, setelah saya cari, saya riset gitu, ya. Saya kumpulkan ma'a inayati suqil adillah minal kitab wa sunnah. Ya. Kemudian saya coba atau saya tambahkan beberapa dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Ya, ditambahkan, dikuatkan dengan dalil-dalil dari Quran maupun dari sunnah. Farraja'u, coba dinaikin dikit. Oh ya. Oh ya, ini punya saya sendiri, ya. Di situ udah naik, ya. Ya. Mana tadi? Farraja'u minal qari'i, halaman 11, ya. Farraja'u minal qari'i ayyu'inani fi tashihi ma akhta'tu fihi. Maka saya berharap minal qari'i, dari qari, ayyu'inani, untuk membantu saya fi tashihi, dalam mentashih ma akhta'tu fihi, apa yang salah dari kitab ini, ya. Jadi para pembaca, ya, kalau ada yang kurang, yang salah, ya mohon saya dibantu untuk mengkoreksi. Fa innahu in wajada fi syarhi min shawabin fa minallah. Ya. Maka kalau mendapatkan fi syarhi, dalam syarah ini, min shawabin, dari kebenaran, fa minallah, maka itu datangnya dari Allah. Au min khata'in, atau dari kesalahan, fa min usuri, maka itu dari kekurangan saya. Usur, ya, kekurangan, ya, keterbatasan. Wa ayyaftahali babal i'tidhar, dan semoga Allah membukakan bagi saya pintu maaf, ya, i'tidhar, uzur. Wa jazahullahu afdhalal jaza, semoga Allah memberikan balasan kepada beliau afdhalal jaza, ya, balasan yang terbaik, yang lebih baik. Wa aqulu kama qala al-allamatu Zurqani, dan aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh al-allamah, ya, al-alim Imam Az-Zurqani, faftah lahu baba'tidharin in fasada makna wa awwalu muhiman idza warada. Nah, ini ada bait, ya, ungkapan yang dikatakan Imam Zurqani. Maka berikanlah, bukakanlah baginya pintu maaf apabila ada yang kasar, ada yang rusak, ya.
maknan wa awwalu muhamman idza warada. Ya. Baik dari sisi makna atau ada yang apabila ada yang kurang tepat. Wasamaituhu, dan saya menamakannya Jala al-Afham bi syarhi Aqidatil Aqwam. Ya. Kitab ini dengan nama Jala'ul Afham bi syarhi Aqidatil Aqwam. Wallaha nas'alu, dan kepada Allah aku bermohon ayyakuna hadzal amala, ayyakuna menjadikan hadzal amala, amal ini ya nafi'an lana. Jadi menulis kitab, menghimpun kitab ini bermanfaat bagi kita, wa ayyaj'alahu, dan menjadikannya fi hayyizil qabul, di dalam amal-amal yang diterima, khalisan liwajhi rabbina, yang ikhlas mata-mata karena Allah Rabb kita. Wa ayyuwaffiqana daiman, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita selalu li khidmatil Islam wal muslimin, untuk melayani Islam dan kaum muslimin. Wa ayyajma'ana 'alal haq, dan mengumpulkan kita dalam kebenaran. Wa yulhimuna ar-rusyda was-sada, dan Allah menunjukkan, mengilhamkan kepada kita petunjuk dan sada dan kebenaran. Ya. Sadat artinya sadid, ya benar. Ya. Wa yahdiyana ila sawa'is sabil, dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ya. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan hanya kepada Allah tujuan perjalanan kita. Wa minhu nastamidul aun wa taufiq, dan darinya lah kita mengharapkan pertolongan, ya, taufik. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kita Allah, dan dialah sebaik-baik al-wakil, tempat berserah diri, tawakal. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ditutup dalam pengantarnya ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Halaman 12. Ya. Ini kalau kita setiap kali pertemuan kita baca 10 halaman, 10 kali pertemuan selesai nih, ya, kan cuma 112. Sababu insya'i hadzal manzumah. Ya, ini apa sebab ditulis ceritanya gimana penulis ini, mu'allif ini menulis atau mengarang kitab ini. Nah, ini ada riwayatnya, ada kisahnya, ya. Tapi ya sekali lagi ini kisah, ya, kisah itu ya bisa benar, tapi juga ada kemungkinan tidak tepat, namanya juga bisa, ya. Jadi kalau yang mutawatir, yang jelas 100% benar, ya itu ayat Quran, jelas itu mutawatir. Atau hadis mutawatir, atau hadis sahih. Tapi kalau yang tidak sampai itu, ya berarti tetap ada kemungkinannya, ada peluangnya. Apalagi cerita. Nah, maka kalau babnya itu kayak kisah, riwayat, sirah gitu, ya. Nah, itu nggak bisa kita samakan dengan kebenarannya Quran, ya. Kalau namanya Quran jelas, ini kisahnya Nabi Yusuf, kisah-kisah para yang dulu itu, yaitu hak, ya, harus diterima kebenaran yang pasti gitu, ya. Tapi kalau yang selain itu, ya apalagi riwayat yang yahtamilu sidqa wal kadhib, jadi peluangnya juga ada kemungkinan akurasinya, ya tentu tidak 100%. Begitu, ya. Nah, itu harus dibedakan, ya. Jangan frame-nya itu ini sahih atau dhaif, ya. Kalau orang yang diterima hanya yang sahih saja, ya mungkin banyak syariat-syariat yang nggak diterima karena wah ini nggak
bisa diterima, ini nggak ada sahihnya ya. Padahal kan tidak semua ada dalilnya Quran dan hadis sahih gitu. Nah, maka para ulama, di antaranya kayak Imam Nawawi memberikan pemahaman bagaimana mendudukkan hadis itu. Kapan dhaif bisa dipakai? Nah, ada syarat-syaratnya. Kan begitu. Hadis itu pentingnya ilmu ya. Naqala al-ulama wa anin nazim qissatan tarifa fi sababi nazmihi hadhihi al-manzumah. Para ulama mereka menyampaikan, menukil dari nazim. Nazim ini pengarang kitab ini Syekh Marzuki itu. Satu kisah yang ya unik gitu. Tentang latar belakang sebab nazam ini gitu. Ya. La ba'sa binaqliha. Ya enggak apa-apa kita juga nukil, enggak apa-apa ya. Ya, apa ceritanya? Di dalam kisah itu diceritakan innan nazim, ya sungguhnya nazim ya mu'alif pengarang ini Syekh Marzuki itu. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhum. Melihat Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Waqifuna haulahu. Ya, mereka berdiri di sekelilingnya. Wa qala lahu. Rasulullah kemudian berkata, Nabi berkata, perintah kepada Syekh Marzuki, Iqra' manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala jannah. Nah, ini cerita mimpinya ya. Ya, bacalah nazam atau ya nazam bait tauhid yang siapa menghafalnya akan masuk surga. Wa nalal maqsud min kulli khairin wafaqal kitab wa sunnah. Dan mendapatkan dari setiap kebaikan ya wafaqal kitab yang sesuai dengan Quran, kitab wa sunnah dan sunnah. Faqala lahu, maka Syekh Marzuki bertanya, nazim mu'alif ini bertanya, wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah. Ya. Apakah nazam itu, ya nazam yang dimaksud itu wahai Rasulullah dalam mimpinya ini ya. Faqala al-ashabu lahu, maka berkatalah para sahabat-sahabatnya, Isma' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu. Dengarkanlah dari Rasulullah apa yang disabdakan sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Qul abda'u bismillahi warrahmani. Faqal abda'u bismillahi warrahman ila akhiriha. Ya. Wa huwa qawluhu wa suhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Ya. Nah, intinya dibacakan terus kemudian diikuti ya mulai dari awal bait abda'u bismillahi warrahmani ya dan seterusnya ya sampai bait itu ya. Wa Rasulullah yasma'uhu, dia baca, dia ikuti ya, Rasulullah mendengarkannya. Falamma staiqadha min manamihi, ketika bangun dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, maka beliau membaca apa yang dilihat dalam mimpinya tadi. Fawajadahu mahfuzan indahu min awalihi ila akhirih, dan beliau mendapatinya sudah hafal ya dari awal sampai akhirnya apa yang dibacakan.
Summa ra'an nabiyya marratan tsaniyan waqta sahari fil manamnya. Terus tidur lagi ketika waktu sahur. Ya. 2 kali mimpi lagi. Pas waktu sahur. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan lagi, Iqra' ma jama'tahu ai fi qalbika. Ya. Bacalah apa yang telah engkau hafalkan, maksudnya di hatimu. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih. Maka beliau mu'alif membacakan dari awal sampai akhir. Wa huwa waqifun baina yaday sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Rasulullah SAW. Wa ashabihi radhiyallahu anhum. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin. Dan sahabat-sahabatnya yang berdiri di sekitarnya, mereka membaca amin. Ba'da kulli baitin min hadhil mantum. Setiap kali setelah setiap bait ya dari nazam ini mereka mengaminkan. Falamma khatama qira'atahu qala an-nabi sallallahu waffaqakallah. Ketika selesai membaca, menghatamkan bacaannya, Nabi berkata, waffaqakallah, mendoakan semoga Allah memberikan taufik kepadamu lima yurdihi, ya, terhadap semua apa yang diridhoinya, wa qabila minka dzalika, dan Allah menerima darimu amal kebaikan ini, wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan Allah memberikan keberkahan kepadamu dan bagi orang-orang beriman, wa nafa'a bihal ibad, dan memberikan manfaat dengannya hamba-hamba Allah yang amin. Summa su'ilan nazim ba'da itila'in nas ala tilkal mandumah. Ya. Kemudian mu'alif atau Syekh Marzuki ini ditanya ya setelah orang-orang membaca ba'da itila'in nas, setelah orang mentelaah nazam ini, fa'ajaba su'alahu, maka beliau menjawab pertanyaan mereka, fazada 'alaiha manzumatan min qawlihi, kemudian beliau menambahkan di dalam nazamnya ini, wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Ya. Wa kullu, dan setiap semua ma ata, apa yang datang bihi dengannya ar-rasul sallallahu, apa yang datang dari Rasul sallallahu, fa haqquhu, maka kewajibannya adalah at-taslim wal qabul, kita berserah diri dan menerima. Ila akhir kitab. Ya, sampai ke bait yang terakhir. Hadza ma akhbara bil muallif an nafsihi. Nah, ini yang diceritakan oleh muallif pengarang tentang ini apa latar belakangnya, tentang dirinya. Wa nahnu naqalnahu bi nassihi. Nah, sementara saya hanya menukil saja dengan sesuai teksnya, sesuai nasnya. Wal uhdatu 'ala rawiyah. Nah, itu orang yang meriwayatkan itu ya hanya mengutip ya apa adanya ya, jadi tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurang. Nah, begitu ya kisahnya. Nah, itu sedikit kisah itu ya. Nah, tapi bagaimana itu kebenarannya ya? Ya, kalau kebenaran pertama, kalau tentang mimpi, setiap orang punya pengalaman mimpi, dan mimpi melihat Nabi itu adalah benar. Ya, karena siapa yang melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, sesungguhnya mimpinya itu benar, karena kata Nabi, setan tidak bisa menjelma dirinya dalam menjelma Rasulullah dalam itu ya. Nah, tentu patokannya adalah syariat. Ya.
Ya, dan itu kalau kita baca dalam banyak-banyak kitab ya, kisah-kisah tentang mimpinya para ulama, para aulia Allah itu banyak. Ya, contohnya, mamanya kisahnya sahabat Bilal ya. Setelah Rasulullah wafat, Bilal itu ada di Irak, di Kufah ya. Bilal itu beberapa hari itu mimpi ya, ketemu dengan Nabi, dan Nabi itu mengatakan begini, ma hadzal jafa'u ya Bilal. Kenapa begitu kering ini wahai Bilal? Jadi kayak seakan-akan rindu begitu ya. Rasulullah rindu gitu ya. Maka kemudian Bilal bergegas pergi ke Madinah. Bayangkan dari Irak ke Madinah itu berapa minggu ya. Kalau dari Mekah ke Madinah itu hampir 5 hari atau 6 hari karena naik unta waktu itu. Nah, tapi karena cintanya kepada Nabi ya, walaupun Nabi sudah wafat ya, pokoknya pengen pergi ke Madinah, pengen datang ke Rasulullah ya. Rasulullah sudah wafat. Ya. Nah, maka sampai di Madinah ketemulah dengan keluarga Nabi, yaitu cucu beliau ya, Hasan dan Husain yang masih remaja, masih anak-anak. Kemudian ya ketemu Abu Bakar, ketemu Umar ya sahabat-sahabat yang lain ya, yang masih di Madinah ya. Ya mungkin itu zamannya Umar ya, mungkin di waktu Umar ya. Ya, kisahnya itu yang mungkin kita pernah dengar, bagaimana ketika Bilal itu diminta azan ya. Nah, itu juga awalnya Bilal bermimpi ya, didatangi oleh Rasulullah. Maka kalau ada seorang bermimpi bertemu Rasulullah atau berbicara dengan Rasulullah, maka itu adalah benar. Ya. Dan tapi sekali lagi itu bukan merupakan dalil syar'i ya, bukan merupakan dalil syar'i. Ya. Nah, tentu ukurannya adalah syariat. Wallahu alam. Jadi tidak berlebihan dan juga tidak menafikan sama sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 15 ya, mukadimah. Tadi itu belum mukadimah ya, berarti baru pengantar ya. Qala an-nazim rahimahullah, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsan. Ya, abda'u, aku memulai, bismi dengan nama Allah warrahmani ya, yang maha rahman, maha kasih, wa birrahim ya, maha penyayang, daimil ihsan, yang selalu berbuat kebaikan, ihsan, hasan. Al-mufradat, nah ini keterangannya ya, penjelasannya. Allah ya, abdu bismillah ya. Allah alam lidzat al-wajib al-wujud al-ma'bud bihaq ya. Allah itu nama, alam dari nama untuk az-zat ya. Allah itu memiliki zat ya, al-wajib ya, yang wajib, al-wujud ya, adanya ya, wajib ada ya. Salah satu sifat wajib itu adalah wujud, Allah itu ada. Al-ma'bud, yang disembah, bihaqqin yang hak ya, al-ma'bud bihaq. Karena ada yang ma'bud yang disembah tapi batil ya, yang sesembahan yang batil, ada yang hak, ada yang batil ya. Berhala itu adalah ma'bud, artinya yang disembah orang ya, dituhankan orang, tapi dia bukannya hak, bukan yang ma'bud sebenarnya.
Ya, jadi yang disembah orang, tapi itu batil, itu nggak benar. Yang ma'bud, yang hak, ya Allah. Nah, maka disebut al-ma'bud bihaq. Yang disembah dengan yang hak, yang sebenarnya. Ar-Rahman al-mun'im bijalailin ni'am. Ya, yang memberikan nikmat dengan kenikmatan yang banyak. Ya. Ai usuluha. Ya. Ya, maksudnya pokoknya ya, 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 maksudnya nikmat-nikmat yang usul, yang prinsip, yang pokok, seperti iman, al-afiyah, ya, nikmat sehat, warizki, rezeki, wasami, pendengaran, al-basar, penglihatan, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lain. Itu nikmat-nikmat semuanya. Nah, itu semua karena rahmat Allah, karena Allah Ar-Rahim al-mun'im bitaqaiqin ni'am. Jadi kalau Rahman ini yang pokok-pokok, yang global-global ya. Ya. Terus Ar-Rahim ya, Allah Ar-Rahim memberikan nikmat yang ya lebih detail lagi. Taqaiqun ni'am, yang lebih lembut lagi, yang lebih kecil lagi. Ai furu'uha. Nah, ini cabang-cabangnya. Kalau tadi usulnya, pokoknya. Kaziyadatul iman, seperti nikmat tambahnya iman. Wa wufuril nikmah, ya tambahan kenikmatan. Wa sa'atir rezeki, lapangnya rezeki. Rezekinya dapat, tapi ada yang pas. Ya. Kalau diberi banyak, dilapangkan, nah itu tambahan gitu ya. Wa diqqatul aqli, ya. Ya, pemikiran yang tekik, yang teliti, yang detail. Wahiddatis sam'i wal basar, ya, pendengaran yang tajam, ya. Ada orang yang mendengar biasa, tapi ada yang pendengarannya itu tajam, ya. Ya, sampai binatang-binatang kecil pun dia dengar, ya. Wa ghairi dzalik. Daimil ihsan, daimil ihsan, wa birrahimi daimil ihsan, ay mutatabi'il i'ta, ya, terus menerus mutatabi. Tatabu itu ora leren, tidak terputus-putus. Al-i'ta memberikan, wal in'am memberi kenikmatan, min ghairi inqita'in, dengan tanpa putus. Nah, artinya Allah itu memberi terus ihsan, terus Allah itu memberikan ihsan kepada alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, ya. Nah, jadi Allah itu kebaikannya itu enggak berhenti gitu. Ya, min ghairi inqita'. Itu mufradatnya, ya, baru mufradat, baru kosakata. Ya. Asyarhu, ya, syarahnya. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah. Aku memulai menulis, mengarang nazam Aqidatul Awam ini bil basmalah, dengan kalimat basmalah. Musta'inan billah, dengan mengharap pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi wasi'at rahmatuhu, yang mana maha luas rahmatnya. Kulla syai'in, ya, yang mana rahmatnya Allah itu seluas segala sesuatu yang ada di alam semesta raya. Wa tataba'a i'ta'uhu, dan terus menerus pemberiannya, pemberian Allah, wa in'amuhu, dan pemberian nikmatnya, min ghairi inqita'in, tanpa putus-putus, ya. Wala insiramin, ya, ya, tidak ada berhentinya, tanpa putus, tanpa berhenti. Awalan, yang pertama, iqtida bil kitabil aziz, mengikuti, meneladani sebagaimana Quran, kitab, ya, tartiban la nuzulan, ya, sesuai urutan, ya, la nuzulan,
ya, tidak berdasarkan turunnya. Tsaniyan amalan bima ja'a anin nabi. Ya. Yang kedua, mengamalkan apa yang datang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi bersabda kullu, kenapa pakai bismillah ya? Ya, kullu amrin, Nabi pernah bersabda kullu amrin, setiap perkara zibalin, ya, yang diniatkan, la yubda'u fihi, yang tidak diawali, dimulai di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka akan terputus. Nah, maka segala sesuatu harus dimulai dengan basmalah. Maka diawal dengan abda'u bismillahi warrahman. Ya. Rawahul Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'annya. Aina qisun wa qalilul khairi wal barakah. Ya, aqta itu artinya adalah naqis, berkurang. Wa qalilul khair, sedikit kebaikannya, wal barakah, dan keberkahan. Nah, itu jadi kalau nggak ada bismillahnya, kurang barokahnya, kurang kebaikannya. Nah, maka apapun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wasalisan, adapun yang ketiga, ta'asyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga mengikuti, meneladani Nabi. Fa innahu yaftahu kutubahu. Beliau membuka, ya, memulai tulisan-tulisannya, ya, surat-suratnya bismillah. Ya. Sebagaimana surat yang dikirim ke Heraklius, kama ja'a fi kitab sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla wa ghairihi. Hirakl itu artinya Heraklius. Heraklius itu di Arab itu disebut Hiraklu, ya, Hirakla. Ya, seperti di surat-surat Nabi, ya, Kaisar Heraklius, ya. Nah, beberapa surat Nabi itu masih ada yang di museum, ya. Konon ada yang menulis kembali atau ada yang tersimpan. Kayak apa namanya, surat-surat, ya, korespondensi, ya, yang nulis sih bukan Nabi, tapi Nabi suruh sahabat yang tulislah ke ini begini, Nabi mendikte aja, ya. Ya, qala an-nazim rahimallah, yang kedua, bait kedua, ya. Bait pertama paham, ya, alhamdulillah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya, monggo lagunya mau pakai apa boleh, ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ya. Mau bisa-bisa macam-macam, ya. Lagunya bisa macam-macam. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu, maka segala puji, lillahi, bagi Allah, al-qadim, yang maha qadim, al-awwali, yang awal, permulaan, yang awal, wal awal, wal akhir, dan akhir, al-baqi, yang kekal, bakok, ya, yang tidak sirna, bila tahawuli, ya, dengan tanpa berubah. Alhamdulillah lughatan as-sana bil lisan, ya, pujian, hamdun itu pujian dengan lisan, alal jamil al ikhtiyari ma'a jihati ta'zim, ya, pujian kebaikan, ya, dengan sukarela, ya, ikhtiari, bukan dipaksa, ma'a jihati ta'zim, dengan mengagungkan, ya, dengan tujuan arah mengagungkan.
sawa'un kana fi muqabalati nikmah amla. Baik itu di hadapan kenikmatan atau tidak. Jadi kalau memuji Allah itu diberi nikmat, nggak diberi nikmat, tetap memberikan pujian. Ya. Nah itu maknanya. Wa syar'an fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairil hamidi. Sawa'un kanal fi'lu zikran bil lisan au mahabbatan bil jinan au amalan bil arkan. Yaitu fi'il ya, perbuatan yang memberitakan, yumbi'u, nabaun ya, nabaun itu memberitakan, mengkabarkan tentang apa? Ta'zimil mun'im, mengagungkan zat yang memberi nikmat. Ya. Bisa babi kaunihi mun'iman, ya, sebab dia benar-benar yang memberikan kenikmatan itu walau ala ghairil hamidi, meskipun ya ala ghairil hamid, bukan dia orang yang memuji, al-hamid ya. Kalau hamid yang memuji, kalau mahmud yang terpuji. Sawa'un kanal fi'lu, baik perbuatan itu berupa zikron bil lisan, zikir dengan lisan, au mahabbah bil jinan, atau kecintaan dengan hati ya, au amalan bil arkan, atau amal perbuatan dengan anggota tubuh. Al-qadim al-mawjud alladhi laisa liwujudi ibtida' wal mawjud alladhi lam yazal. Ya, qadim itu artinya yang ada, yang adanya itu tanpa permulaan. Ya. Dan yang ada yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang. Al-awwal qabla kulli syai' bila bidayah. Sebelum apapun, segala sesuatu tanpa permulaan. Al-akhir ba'da kulli syai' bila nihayah. Ya. Sesudah segala sesuatu tanpa akhir. Al-baqi, ya, kekal, baqo, ad-daim alladzi la yazul, ya, yang tetap, yang tidak pernah sirna, yang tidak pernah hilang. Bila tahawul, tanpa taghayyur, ya, tahawul dan taghayyur. Nah itu bila tahawul itu penjelasan dari al-baqi, ya, tanpa berubah. Asyarh wa abda'u aidan idhafiyan fi ta'lifi hadhil mandumah bilhamdillah. Saya juga memulai tambahannya ya, menulis mengarang nazam ini dengan alhamdulillah. Bisana ala Allah. Jadi selain bismillah, kemudian alhamdulillah. Dengan memuji kepada Allah yang maha qadim, yang ya, ini sifat-sifatnya ya, yang awal, al-akhir, al-baqi, bil lisan, ma'a ta'zimihi wa'tiqadin anna kulla sana'in sabitun lahu. Dengan memuliakannya dan meyakini bahwa segala pujian, i'tiqad, keyakinan, anna, bahwasanya kulla sana'in, semua pujian itu sabitun lahu. Nah, itu bagi Allah, ya, sabit, tetap bagi, hanya untuk Allah Ta'ala. Amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bilhamdi lillahi fa huwa aqta. Ada hadis juga, setiap amal yang tidak diawali dengan alhamdulillah itu juga terputus. Ya. Itu kata hadis Abu Dawud. Tsaniyan ada'un li haqqi syai'in mimma yajibu alaihi min syukrin na'ma
allati minha ta'lif hadhil mandub. Yang kedua juga menunaikan hak yang wajib ditunaikan, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat yang dengan nikmat itu bisa membuat atau bisa menyusun nazam ini. So qala an-nazim rahimahullah thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Jam berapa ini? Udah jam 9 ini ya. Kita cukupkan ya, nanti lanjutnya ke berikutnya halaman 17 ini ya, keterangannya. Ya ini untuk mengawali ya, kalau ngaji kitab ya memang begini, kita baca satu-satu kitabnya. Beda kalau model kuliah ya langsung ya, penjelasannya saja. Tapi kalau ngaji kitab ya kadang-kadang yang dibaca sedikit, ya sedikit penjelasannya banyak. Baik, wallahu alam, ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu dan kitab yang kita pelajari. Wallahu alam bishawab. Ada pertanyaan? Fadhal. Apa ada yang mau bertanya? Dari sana Tuan? Atau Santri Putri? Monggo. Nah, bisa lihat ya. Oke, baik. Cukupkan, jangan terlalu malam. Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup ya. Oke, alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya, Bapak sekalian. Jadi kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Ada pertanyaan itu. Oh, itu di chat itu coba. Lewat chat atau langsung? Monggo langsung aja. Satu. Masih ngetik. Oh, masih ngetik ya. Apa itu pertanyaannya? Ada berapa penggolongan pembahasan bab akidah yang beredar di masyarakat? Ya, kalau bab akidah itu ya utamanya ya itu ya rukun iman itu, yang namanya akidah itu kan yang berkaitan dengan keyakinan, ya i'tiqad. Ya, jadi bukan amal. Kalau yang ibadah atau ibadat itu yang kaitannya dengan amal, sholat, puasa, zakat. Kalau akidah itu keyakinan, berarti yang ada dalam hati. Jadi amalan-amalan hati semua. Nah, kalau mengikuti sistematika rukun iman ya 6 itu dengan berbagai cabang-cabangnya. Ya, namanya iman kepada Allah. Nah, itu kan pembahasannya kan luas, tentang sifat Allah, tentang zat Allah, tentang macam-macam kan. Nanti malaikat ya, juga begitu ya, tentang memahami makna-maknanya, sifatnya bagaimana.
kita keyakinan kepada malaikat, rasul dan seterusnya ya. 6 rukun 6 itu. Nah, kemudian ditambah dalam hal-hal yang lain. Nah, maka dalam akidah pun ada hal-hal yang sifatnya prinsip, ada yang furu' juga. Ada yang furu', ada yang keyakinan umpamanya begini. Orang itu kalau orang mati nanti sesama orang yang sudah mati itu rohnya bisa ketemu apa tidak. Nah, itu hal-hal yang furu'iyah gitu ya. Yang mungkin bisa ada khilaf. Karena keyakinan tentang itu tidak membatalkan yang pokok ya. Itu ya. Nah, maka ada masail, ada permasalahan-permasalahan yang itu bukan prinsip tapi dalam hal akidah. Nah, contohnya diantaranya itu. Ya. Ya, termasuk juga umpamanya tentang orang tuanya Nabi itu besok termasuk ahli surga, ahli neraka. Nah, yang gitu-gitu tidak hal yang pokok, yang prinsip. Ya, begitu ya. Pada prinsipnya ya rukun iman yang 6 itu. Iman, Islam, ihsan ya. Cukup, nggak ada lagi? Ya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bukan ya ranahnya akidah tapi ditarik semua ke akidah. Nah, ini bahaya ini. Nanti sampai urusan-urusan masalah muamalah dianggap itu akidah. Nah, sehingga kalau akidah itu kan kaitannya dia percaya atau tidak, iman atau kufur atau musyrik gitu toh. Nah, kalau semua ditarik ke akidah padahal itu hal-hal yang muamalah, ya nah, dianggap nanti musyrik semua, kufur semua. Nah, apa hukumnya niup lilin ya umpamanya gitu. Ya terserah mau ditiup mau nggak ditiup ya itu kan bukan masalah akidah. Ya nggak ada keyakinannya. Apa hukumnya memakai baju Jawa ya umpamanya atau pakai blangkon gitu ya. Masa pakai blangkon aja kaitannya akidah, itu bukan akidah, itu babnya masalah adah atau muamalah. Nah, jadi harus dilihat. Jangan semua ditarik ke akidah. Nah, nanti kacau kalau ada bagian sendiri, ada hal yang kaitan akidah, itu pun itu hal-hal yang prinsip atau tidak. Ya. Kemudian ada hal-hal yang itu ibadah, mana hal-hal yang itu kaitannya dengan muamalah atau adah, kebiasaan. Ya. Oke, besok lagi pertanyaannya ditulis dulu ya. Sebelum sambil ditulis, kalau ditulis nanti biar dikasih waktu. Ini tadi nggak dikasih timer saya ini. Oke, gitu, Ustaz Andika. Kita syukran jazakallahu khair atas paparan materi yang disampaikan Ustaz. Semoga pekan depan bisa lebih maksimal lagi gitu. Atau mungkin Ustaz nanti bisa kesini gitu. Insya Allah, doakan mudah-mudahan. Disiapkan ya. Apa ini? Jamuannya apa ini? Kacang godok. Telur goreng. Telur goreng ya boleh. Itu pinggirnya Pasar Ngasem kan banyak gorengan itu ya. Oke. Insya Allah. Ustaz, atas materinya kita cukupkan mungkin kajiannya ini sampai halaman 17 besok berarti lanjut di halaman 18 insyaallah. Baik, kita cukupkan firasah pada malam hari ini, tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majlis.
Jadi saya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.